Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan kerusakan ekosistem pesisir. Pemagaran laut tanpa izin ini segera dihentikan sebab tidak sesuai dengan praktek International United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pung Nugroho Saksono menyatakan sebelumnya tim gabungan polisi khusus kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi, pemagaran laut dimulai dari desa Margamulya sampai dengan desa Ketapang, kemudian desa Patra Manggala sampai dengan desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Dan telah bergabung bersama kami Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP Republik Indonesia, Pung Nugroho Saksono. Selamat malam, Pak Pung. Selamat malam, Pak Pung, Pak langsung Victor. saja. Alasan utama KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang ditemukan misterius ini, alasannya apa saja, Pak Pung? Baik, terima kasih Pak Victor. Jadi ini salah satu alasan adalah adanya informasi dari masyarakat yang sudah viral tersebut dan setelah kami lakukan penyelidikan di lapangan, pagar tersebut tidak memiliki izin BKKPLL dari KKP. Dasar kami turun. Pak Pung, ini kan sebenarnya dari Agustus 2023 begitu ya? Kalau tidak salah tadi ada ditemukan bahwa pagar itu ditemukan sepanjang 7 kilometer saja. Tapi kemudian di September 2024 panjangnya sudah mencapai 13 kilometer. Dan terakhir ditemukan lebih dari 30 kilometer. Sementara ini apa hasil investigasi yang ditemukan oleh tim PSDKP terkait pemagaran laut di Tangerang ini, Pak Pung? Baik, jadi memang kami saat itu melakukan pengawasan di lapangan, menemukan masih 7 kilometer. Nah, dari situ kami telusuri siapa pemiliknya, kami cari sumbernya, tidak ada yang ngaku, Pak. Sampai viral-viral terus, sampai sekarang menjadi 30 kilometer. Akhirnya kami mendapat perintah dari Pak Menteri dan Pak Sekjen, Pak Wamen, kami untuk turun ke lapangan melakukan penyegelan. Jadi bentuk negara hadir ketika keresahan di masyarakat terjadi. Ya, Agustus 2024 menerima laporan, kemudian September juga sudah diinvestigasi begitu. Tapi sampai saat ini sudah sepanjang 30 kilometer lebih, ini berarti kita tegaskan kembali. Sampai saat ini dari KKP belum menerima informasi siapa yang bertanggung jawab terhadap pemagaran laut ini, Pak Pung. Betul sekali. Mudah-mudahan dengan adanya tindakan kami paksaan pemerintah ini berupa penyegelan, nanti akan hadir pemiliknya atau kami bisa melakukan investigasi lebih dalam lagi ke masyarakat setempat, ke nelayan setempat. Pasti akan ada kejelasan siapa di balik pagar yang meresahkan dan salah tersebut. Tadi dikatakan bahwa sudah dilakukan penyegelan terhadap pagar misterius ini. Tapi apakah sampai saat ini kondisi pagar masih terbentang di sana atau sudah dicabut, Pak Pung? Masih terbentang. Kami beri waktu ya mungkin 10-20 hari sambil kami akan memastikan siapa penanggung jawabnya, kemudian akan kami panggil ke KKP. Ya. Di September 2024,
kemudian ada di Desember juga dari hasil investigasi sementara dikatakan bahwa ada informasi juga Kepala Perwakilan Ombudsman RI di wilayah Banten itu disebutkan bahwa pemagaran bambu ini dilakukan pada malam hari dengan upah kepada warga Rp100.000 per hari begitu, dan itu dilakukan sejak Juli 2024. Ini artinya camat juga sudah ditanyai ya Pak ya, apakah pembakaran ini sudah diketahui siapa yang bertanggung jawab atau belum begitu. Sampai saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan warga setempat atau seperti apa Pak Pung? Kami belum menyentuh ke warga karena itu jaraknya dari bibir pantai itu kurang lebih 700 meter lah. Gitu kan. Jadi kami tadi dari laut, sekarang masih ada di kapal. Jadi di laut kami turun ke pagar tersebut dan ternyata memang jaraknya dengan pantai itu agak lumayan lah, 700-an. Ya, kalau kita ingin tahu, mungkin Bapak juga mendengar dari masyarakat setempat atau nelayan setempat, apa saja dampak pemagaran ini terhadap nelayan dan ekosistem di sana, Pak Pung, sejauh ini? Baik. Banyak keluhan, Pak, terutama nelayan-nelayan yang keluar masuk ya. Itu mereka merasa itu mengganggu, bahkan kalau malam hari suka nabrak itu, pagarnya itu, Pak. Keluhan tadi ada beberapa nelayan kami wawancara, mereka sangat terganggu. Mereka berharap negara hadir bisa merapikan, mungkin mencopot pagar-pagar tersebut. Sebelumnya memang sudah dilakukan investigasi ya di lokasi begitu, tapi kita ingin tahu sebenarnya sudah ada informasi terkait tujuan di pagarnya membentang 30 km itu, atau belum mendapatkan informasi sama sekali apa tujuannya dipasangi pagar seperti itu, Pak Pung? Belum ada, karena pasti yang punya tujuan adalah si pemilik pagar tersebut. Jadi kami belum menyentuh sampai sana, kami baru sampai ke masyarakatnya. Masyarakatnya resah, mereka merasa terganggu, mungkin ekosistem yang ada di pohon tersebut juga pastinya terganggu, Pak. Ya. Karena ini bentuk bahwa kesewenang-wenangan pelaku tersebut. Iya. Ya, tadi juga Pak Pung sudah menjelaskan ya bahwa akan dilakukan pembongkaran ini mungkin sekitar 10 hari ke depan begitu. Tapi kita ingin tanyakan, untuk selanjutnya kalau sudah ditemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemagaran atau pemasangan pagar bambu ini di area tersebut, kira-kira bagaimana kelanjutannya? Hukuman apa yang bisa mengancam sang pelaku atau terduga begitu, Pak Pung? Terima kasih. Jadi negara kita negara hukum, kita punya aturan semuanya di situ. Terhadap pelaku pelanggaran ruang laut ini, Pak, ini ada kami ada denda administrasi, kemudian nanti juga terkait dengan perizinan segala macamnya pasti akan kami lakukan di situ, Pak. Ya, ya. Karena memang ada juga aturan Perda nomor 1 tahun 2023 yang mengatur zona-zona perairan ya untuk berbagai kepentingan. Tapi ini terakhir Pak Pung, kira-kira kalau sama sekali tidak ada yang mengaku siapa pemilik pagar tersebut, apa yang akan dilakukan oleh KKP selanjutnya? Pembongkaran. Pembongkaran. Itu ya, karena itu sudah sangat meresahkan masyarakat, dan ingat ya, laut ini pemeras satu bangsa. Laut ini milik kita bersama, bukan perorangan. Artinya kalau halaman rumah silakan dipagar, tapi laut jangan dipagar. Kepentingan masyarakat lebih diutamakan di situ, Pak. Sampai detik ini berarti dari KKP akan melakukan operasi untuk memantau perkembangan di sana ya Pak ya, berarti akan dijaga untuk sementara waktu, seperti itu? Iya Pak, pasti Pak Victor. Jadi kami ada, kita buat piket nanti, bagaimana kalau sampai itu segel kami dilepas pun itu juga pasti akan ketahuan. Kami pantau. Baik, kami juga ada aparat yang intel kami sebar di situ juga, Pak. Ya, akan dijaga ketat, ada piket yang diberlakukan ini karena memang cukup membahayakan nelayan ya, apalagi nelayan yang melaut di malam hari begitu ya Pak Pung. Terima kasih banyak Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia, Pak Pung. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight. Terima kasih, selamat malam.